Pimpin dalam perjamuan kudus. Tubuh Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami dari BR 212 pagi ini melayani akan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Pak Yakub dipimpin oleh Pak Yakub Ekstra. Silakan Pak Yakub. Ya, shalom, selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan karakter Kristus kebijaksanaan. Karena kalau kita tidak memiliki karakter ini, maka pilihan dan keputusan kita akan menjadi salah atau tidak tepat. Berapa banyak keputusan yang harus kita ambil dalam satu hari? Saudaraku, para ahli menghitung minimal 500 keputusan. Ada 3 macam keputusan yang kita ambil, yaitu keputusan praktis, keputusan teknis, dan strategis. Keputusan praktis itu kita mau bangun jam berapa, mau pakai pakaian apa, mau makan apa, ya. Dan keputusan teknis itu adalah keputusan yang berhubungan dengan kemampuan kita, apakah kita bekerja bertemu tenan, bahkan bertugas di Koramdio ini, ya. Nah, kalau keputusan strategis itu adalah keputusan-keputusan yang berhubungan dengan orang lain, yang kalau kita tidak tepati mau bertemu dengan orang dan memutuskan keputusan yang besar, maka itu mengandung risiko, ya. Misalnya mau melakukan jual beli dengan perbankan atau dengan ke dokter dan lain sebagainya. Nah, saudara, 500 keputusan ini eh, tiap hari harus kita putuskan dengan kebijaksanaan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus yang memimpin kita agar minggu ini juga bulan dan bahkan tahun ini kita dipimpin oleh firman Tuhan sehingga keputusan kita merupakan iman yang benar didasari dengan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menggambarkan karakter Kristus dalam hal kebijaksanaan. Ya. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa hikmat berasal dari Tuhan, dari takut akan Tuhan. Hal ini sejalan dengan karakter Kristus yang adalah mencerminkan hikmat ilahi. Ketika Yesus ditanya para ahli Taurat, apakah kita harus membayar pajak? Yesus mengambil koin dan dia menunjukkan apa gambar koin. Di situ ada gambar pemerintah. Maka dia berkata, taatilah Tuhan dan pemerintahmu. Seringkali Yesus dicobai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tetapi Yesus mampu menjawab dengan bijaksana. Mari kita lihat Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saudaraku, Yesaya meramalkan karakter Mesias yang akan dipenuhi dengan hikmat dan pemahaman dari Tuhan. Ada kata keputusan yang menurut kata orang. Apakah
kita melakukan hal itu sebagai acuan atau konfirmasi. Itu beda. Kalau kita sudah berdoa dan kita sudah mendengar suara hati nurani kita mencoba mencari konfirmasi, maka itu diperbolehkan. Tapi sebaliknya kita belum berdoa, belum berpikir, dan belum mendengarkan suara hati nurani, maka pernyataan orang itu janganlah diambil sebagai pilihan keputusan. Apalagi pernyataan orang itu satu dengan yang lainnya berbeda. Saudaraku, kemarin saya ditanya, Pak, saya mendapat pernyataan dari 3 orang kok sama untuk membatalkan keputusan saya. Saya bilang dengan dia seperti ini. Kamu sendiri memutuskan apa? Ya, saya memutuskan A. Tapi orang-orang sekeliling saya bilang B saja. Saya tanya lagi, hati nuranimu mau memutuskan apa? A apa? Kamu bergumul dengan Tuhan apa? A apa? Lalu saya berkata, ikuti hati nuranimu. Ikuti apa kata Tuhan. Dan aku berapa banyak dari kita yang terbalik sebetulnya, ya apa, kita harus bergumul dulu, berdoa dulu, baru mencari konfirmasi. Dan kalau konfirmasi itu bertentangan, janganlah kita ragu mengambil keputusan yang sudah kita doakan, kita gumulkan. Firman ini berkata, Roh Tuhan ada pada Kristus. Roh Kudus juga ada pada kita. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada pada Kristus, juga ada pada kita. Kesenangan ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Kita diminta oleh Tuhan juga tidak menghakimi orang hanya dengan pandangan mata. Saudaraku, mari sepanjang hari ini kita memiliki karakter kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bersama dengan Roh Kudus untuk masa depan keluarga kita, pekerjaan kita, maupun pelayanan. Dalam perjanjian lama, saudaraku, Amsal 8 ayat 12 berkata, Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudaraku, bedanya apa sih kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan? Juga hikmat, ya 4 hal ini. Hikmat itu tidak datangnya dari pengalaman, tapi datangnya dari takut akan Tuhan. Contohnya ketika kita harus mengambil keputusan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Seperti apakah kita harus melayani di penjara, ya, apakah kita harus membuka usaha, ya. Kita tidak perlu harus ada pengalaman sebelumnya, maka hidup takut akan Tuhan akan menolong kita untuk bisa mengambil keputusan itu dengan benar, dengan iman, ya. Dan takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Percaya Tuhan, bersandar pada Tuhan, itu hikmat. Nah, kalau kecerdasan apa? Kecerdasan itu hasil dari belajar. Ketika kita mempelajari keahlian ini, keahlian itu, bikin kue,
ya, keahlian akuntansi, marketing, ya. Kita butuh keahlian untuk mendidik anak juga butuh keahlian, ya. Untuk berbicara, untuk mengajar juga butuh keahlian. Nah, keahlian itu bersama dengan kecerdasan. Kecerdasan itu intelektual, ya, berpikir sistematis, berpikir logika, berpikir imajinatif, berpikir secara runut, berhubungan. Nah, itu kecerdasan. Nah, apa itu pengetahuan, saudaraku? Pengetahuan itu adalah kumpulan dari data yang sudah teruji dan menjadi sebuah teori dan bisa disebut sebagai pengetahuan. Ya, informasi itu bagian dari pengetahuan. Data, fakta itu bagian dari pengetahuan. Nah, apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dan pilihan yang benar didasarkan oleh iman kita kepada Kristus. Nah, firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 12, ada hikmat, ada kecerdasan, ada pengetahuan dan kebijaksanaan. Semua itu hanya bisa dimiliki oleh manusia, saudaraku. Binatang tidak bisa mengambil keputusan. Tumbuh-tumbuhan, benda mati nggak bisa mengambil keputusan. Hanya kita manusia dengan otak yang rumit, ya, ada miliatan neuron, sinapsis, hormon, dan lain sebagainya. Maka keempat hal ini, hikmat, kecerdasan, pengetahuan, bersama dengan kebijaksanaan kita mengeksekusi sebuah keputusan yang benar dalam sebuah hari. Pikirkan, ada orang yang mau keluar dari pekerjaan, orang yang mau cerai, orang yang mau beli ini, beli itu, bahkan ada orang yang mau ke dokter, ada orang yang mau ikut Tuhan, percaya pada Tuhan, bahkan menolak Tuhan, bahkan mau bunuh diri, itu sebuah keputusan. Nah, bayangkan kalau dia enggak tahu tentang firman Tuhan, apa yang terjadi. Ya, itu sebabnya Tuhan itu maha adil, saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua kali tergantung dari usaha kita menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Masalah orang mau terima atau tidak itu urusan kedua. Tetapi kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekeliling kita. Dan kalau seluruh dunia sudah mendengarnya, maka Yesus segera datang. Saudaraku, firman Tuhan yang selanjutnya dalam perjanjian baru mengenai kebijaksanaan adalah dalam Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dalam konteks ini, Yesus menyatakan bahwa ia adalah sumber hikmat yang lebih besar daripada Salomo, raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Saudaraku, ingat ya, seringkali ada para pengkhotbah atau teolog berkata, kita tidak mungkin mengalahkan Salomo. Itu tidak benar. Ya, karena di perjanjian lama, sepanjang perjanjian lama, Salomo yang paling hebat. Tapi di perjanjian baru, Yesus lebih hebat dari Salomo. Dan kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita akan mampu seperti Yesus, ya. Jadi ini adalah janji Tuhan untuk Tuhan Yesus sendiri maupun kita bersama Roh Kudus. Ingat ya, kita bersama dengan Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa, ya. Firman Tuhan berkata, kalau benih itu ada di dalam kita
maka kita tidak mampu berbuat dosa lagi. Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa ketika Yesus mampu melawan dosa, melawan pencobaan, dengan Roh Kudus kita mampu juga. Saudaraku, tadi Ibu Stara sudah berdoa, memimpin perjamuan. Kanker pun bisa ditangani dengan mujizat Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa mujizat itu bisa instan, bisa melalui proses, melalui dokter, operasi, dan lain sebagainya. Ingat, ujungnya adalah kesembuhan. Saudara, mari kita lihat selanjutnya dalam perjanjian baru mengenai kebijaksanaan dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Kalau kita lihat, ini adalah masa kecil menggambarkan Yesus yang penuh hikmat, menunjukkan pertumbuhannya sebagai pribadi yang bijaksana. Saudaraku, kalau saudara membaca ayat selanjutnya, saudara akan menemukan ia dikasihi oleh Allah dan manusia. Tanda bahwa orang hidupnya bijaksana dalam keputusan dan pilihannya. Dia dihormati dan dikasihi Allah oleh dan manusia. Tidak boleh dikasihi Allah lalu dibenci oleh manusia, nggak boleh. Ya, apalagi dikasih manusia dibenci Allah, berarti kita ini berkumpul dengan orang jahat kan. Ya, jadi dikasih Allah dan dikasih manusia itu merupakan tanda bahwa kita ini sudah menjadi orang yang bijaksana. Ya. Saudaraku, dalam perjanjian baru, 1 Korintus 1 ayat 24 bicara pula mengenai kebijaksanaan. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Saudaraku, 12 murid Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk orang-orang Yahudi, tapi Rasul Paulus itu diutus untuk orang non-Yahudi. Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah manifestasi dari hikmat Allah untuk semua orang yang percaya. Di Asia Kecil, Rasul Paulus ke Roma dan bahkan ke daerah-daerah yang berbahaya. Sebetulnya kekristenan kita itu hasil dari pelayanan Rasul Paulus, saudara. Ya, Rasul Paulus menjadi mati syahid, dipancung kepalanya, itu ditulis di kitab Filipi. Sebelum dipancung dia masih berkata, pikirkan yang indah, yang benar, yang mulia. Kenapa bisa begitu? Karena ada Roh Kudus sekali lagi. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, saudaraku. Selain roh kita, selain jiwa kita, selain kehidupan kita sendiri ini, mari kita mengandalkan Roh Kudus. Roh itu ada di dalam kita ketika kita lahir baru. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, tolonglah aku. Maka Roh Kudus akan segera menjawab dan menolong. Saudaraku, mendengar suara Roh Kudus itu menjadi topik yang menarik untuk dibahas ya. Bagaimana membaca firman tanpa Roh Kudus? Nggak ngerti, saudara. Pernahkah saudara membaca firman tiba-tiba, oh gitu ya, oh gitu ya. Nah, itu adalah pimpinan Roh Kudus, saudara. Yakobus 1 ayat 5. Ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam konteks ini, Yakobus mengajak orang percaya untuk meminta hikmat dari Allah yang menunjukkan sifat Kristus sebagai sumber
kebijaksanaan. Kita bisa minta kebijaksanaan ini, hikmat ini. Biarlah hatiku beroleh bijaksana. Boleh, saudaraku. Hikmat itu bisa diminta, bijaksana itu bisa diminta. Ketika kita bingung milih anak yang satu atau yang satu, kita minta kebijaksanaan dari Tuhan. Ketika keputusan kita galau dalam bisnis, kita mau minta tolong orang atau utang bank dan lain sebagainya, mintalah kebijaksanaan daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aplikasi praktis karakter kebijaksanaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, ya, kalau kita mau mendengarkan dan memahami sebelum bertindak, itu adalah kebijaksanaan. Contohnya dalam berbagai ajaran Yesus sering mendengarkan kebutuhan orang lain sebelum memberikan jawaban atau solusi. Kita menerapkan prinsip ini dengan berusaha untuk mendengarkan pendapat dan perasaan orang lain dalam percakapan, terutama dalam situasi konflik. Ketika kita konseling, ketika kita ditanya, kita boleh bertanya lagi. Yakobus 1 ayat 19 berkata, kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, saudara. Dengarkan pasangan hidup kita, dengarkan anak-anak kita, dengarkan orang-orang di break up room, dengarkan orang-orang yang membutuhkan untuk didengar. Karena Yakobus 1 ayat 20, dengan didengar, orang yang emosi bisa menjadi turun emosinya, menjadi normal. Ya. Saudaraku, mendengarkan dan memahami sebelum bertindak itu adalah bentuk daripada kebijaksanaan. Prakteknya sebelum memberi nasihat atau menyelesaikan masalah, luangkan waktu untuk mendengarkan pihak yang terlibat. Ini dapat membantu menciptakan dialog yang lebih membangun. Ya. Yang kedua, menunjukkan kasih dan pengertian. Yesus menunjukkan kasihnya kepada semua orang termasuk orang-orang yang terpinggirkan. Ajarannya mengajarkan kita untuk mencintai sesama seperti diri sendiri. Matius 22 ayat 39. Saudaraku, jangan sampai pengorbanan kita mengorbankan keluarga kita. Ya, Yesus yang mampu melakukan itu, dia mengorbankan sampai mati. Tapi kita dituntut dalam Matius 37, 38, 39, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ada takaran dan batas kalau kita memberi dan menolong orang lain, jangan sampai kita tidak dengan sukacita, dengan sukarela mengasihi diri sendiri itu boleh, ya. Tapi jangan hanya mengasihi diri sendiri, itu egois namanya. Saudaraku, dalam prakteknya lakukan tindakan kecil untuk membantu atau menunjukkan kebaikan pada orang lain. Misalnya membantu tetangga yang sedang kesulitan atau menjadi sukarelawan di komunitas lokal. Ya, atau menyampaikan sapaan WA, Shalom, aku doakan kamu sehat hari ini. Saya sering seperti itu, saudaraku, ketika saya itu berdoa syafaat dan mendapatkan ayat, mendapatkan kata-kata hikmat, saya sampaikan kepada rekan atau jemaat saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mempraktekkan kasih dan pengertian pemahaman pada orang lain, maka itu akan menjadi berkat luar biasa. Berbicara kebenaran dengan bijaksana, tidak dengan egois kita, dengan bijaksana.
Kita melakukan penginjilan juga dengan bijaksana, ya. Bicara tepat waktu, lebih banyak mendengarkan dengan etika. Contoh, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, kamu katakan tidak. Ya, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Dalam firman ini, Yesus berkata, ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Ini menunjukkan pentingnya mengatakan kebenaran secara tegas, namun dengan sikap yang sopan dan baik. Berlatihlah untuk berbicara dengan jujur dalam sehari-hari. Ketika memberikan umpan balik, cobalah untuk menyampaikannya dengan cara yang membangun dan tidak menyakiti. Saudaraku, setiap kali kita menjadi jengkel, menjadi marah dengan orang, menjadi tersinggung, janganlah kita berespon salah. Berespon benar itu ketika orang tidak benar, kita tidak perlu membalas dengan respon yang salah. Kita bisa berespon benar. Ketika situasi tidak benar, situasi tidak baik, situasi tidak mendukung, kita tidak bisa merubah orang atau situasi. Tapi respon kita itu di tangan kita. Kita bisa tetap berespon benar. Itu merupakan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Yang keempat, saudaraku, hindarilah penghakiman. Karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, ya, saudaraku jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghapingan yang kita pakai untuk menghakimi, kita akan dipakai dihakimi juga, ya. Menghindari penghakiman, Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain seperti yang terlihat dalam Matius 7 ayat 1-5 ini. Mengajak kita untuk melihat keadaan diri sendiri sebelum menilai orang lain. Berikanlah penghakiman itu kepada Tuhan. Prakteknya, saudaraku, sebelum membuat penilaian terhadap tindakan atau keputusan orang lain, renungkan pengalaman dan kelemahan kita sendiri. Ini dapat mendorong empati dan pengertian. Dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara seiman. Ya, janganlah segera berespon salah, tapi ingatlah, coba terapkan dalam diri sendiri, pakailah sepatu orang lain, situasi orang lain. Maka kasih itu akan menolong kita untuk merasakan posisi orang lain itu seperti apa. Sekali lagi, Pak, terutama ketika kita lagi ngobrol dengan sesama, biarlah itu hanya sebuah informasi yang kita bicarakan, tapi bukan asumsi, bukanlah penghakiman. Ya. Saudaraku, yang kelima, berdoa dan meminta petunjuk itu merupakan kebijaksanaan. Di berbagai titik dalam kehidupan, Yesus menghabiskan waktu untuk berdoa dan meminta bimbingan Allah. Ini mengajarkan kita pentingnya mencari petunjuk ilahi dalam setiap keputusan. Saudaraku, dalam Ibrani 4 ayat 15 sering saya katakan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi dia 100% manusia supaya kita bisa menteladani dan mencontoh dia. Ya. Tapi agama lain, kepercayaan lain berkata bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Allah. Kalau kita mau bicara sama semut, gimana? Kita manusia nggak bisa, harus jadi semut, gitu loh. Jadi kalau Allah berbicara dari surga langsung tanpa ada bentuk manusia sulit, apalagi yang berdosa itu manusia. Di kitab Roma, Adam itu jatuh, tapi Yesus menggantikan
manusia Adam dan dia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Jadi Yesus dicobai sama dengan kita. Tapi Yesus dari kecil sudah ada Roh Kudus, ya. Kromosomnya manusia itu 52, tapi Yesus 26. Dilihat dari kawin kafan Yesus itu 26 karena 26-nya dari Roh Kudus. Saudaraku, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa menjadi seperti Yesus. Dan kalau kita mengambil keputusan berdoa dulu dan meminta petunjuk, itu adalah sebuah praktek kebijaksanaan yang benar. Luangkan waktu untuk berdoa sebelum memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup. Tadi saya katakan ada keputusan strategis itu wajib, saudaraku, dengan Tuhan. Teknis juga wajib. Praktis nggak usah mau makan apa, pakai baju apa yang nggak usah tanya Tuhan. Tapi kalau strategis wajib, saudara. Minimal sapa Tuhan, selamat pagi Tuhan, ya. Bu Gyokhani itu luar biasa ya. Saya ngikutin kalau pagi itu selalu menyapa selamat pagi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, bagus Bu Gyokyan, ya. Ya, saudaraku, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus itu ya sehari-hari. Roh Kudus gimana? Bukan ngomong sendiri, ngomong dengan Roh Kudus. Kita itu punya teman, saudaraku. We never alone. The Holy Spirit always with us. Mintalah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Yang karena memberi tanpa mengharapkan imbalan. Itu bijaksana, saudaraku. Yesus mengajarkan pentingnya memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Seperti yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 35. Berikan waktu, sumber daya, atau dukungan kepada orang lain tanpa pengharapan imbalan. Ini bisa berupa donasi ataupun dukungan untuk teman atau beraktivitas amal. Ya. Yang ketujuh, berani menghadapi tantangan. Itu bijaksana, tidak melarikan diri. Yesus tidak menghindar dari tantangan, termasuk saat menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Ia menunjukkan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran, saudaraku. Ketika menghadapi kesulitan dalam hidup, pilihlah untuk tetap teguh dan mencari solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Kristen. Jangan takut untuk berbicara tentang kebenaran, meskipun itu sulit. Saudaraku, mari kita renungkan bahwa kebijaksanaan Yesus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita melalui tindakan yang nyata, yang mencerminkan kasih, empati, kejujuran, juga keberanian. Saya ulangi, kasih, empati, kejujuran, dan keberanian. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya mengembangkan karakter kita sendiri, tapi juga memberi dampak positif. Karakter Kristus akan muncul yang dilihat pada orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya usulkan diskusi dalam breakout room. Apakah kita sudah cukup mengambil keputusan dengan bijaksana? Kapan terakhir kita memutuskan dengan berdoa lebih dulu dan tidak menghakimi? Mari kita sharingkan nanti di breakout room. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapakku di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami agar kami hidup dengan bijaksana. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, selalu menyertai kami sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Kami tidak sendiri, tapi Roh Kudus bersama dengan kami. Tolonglah kami dalam mengambil keputusan yang praktis, teknis, maupun strategis hari ini. Kami bisa memutuskan dengan baik dan benar. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali. Amin. Terima kasih Pak Yakub. Luar biasa ya kebijaksanaan ya Pak ya. Itu salah satu hikmat yang kita harus minta sama Bapak tiap hari ya Pak ya supaya
kita tidak salah memutuskan segala sesuatunya setiap hari. Terima kasih Pak Yakub, luar biasa. Saya dapat banget di yang apa namanya ayat yang sedikit berkata-kata banyak mendengar itu adalah kebijaksanaan yang sebenarnya kalau buat saya pribadi supaya bisa ngerem ya Pak ya. Oke, Tubuh Kristus yang mau bertanya setelah mendengar eh, penjabaran kebenaran firman Tuhan tadi tentang kebijaksanaan atau mau didoakan, nanti kita akan ada waktunya. Pak Yakub minta izin sampai jam berapa ya Pak? Boleh jam 7 atau lebih sedikit, nggak apa-apa. Oke, siap. Lebih prefer mendoakan ya Pak ya? Begitulah. Oke, siap. Tubuh Kristus sebelum kita masuk ke tanya jawab dan sesi doa, kita dengar pengumuman dulu. Boleh tim screen untuk bantu sharekan pengumuman? Kepada seluruh partisipan Mesbah Doa Koram Deo Tubuh Kristus, kami sama-sama mau mengajak Anda semua menyambut tahun baru 2025 dengan visi yang baru, yaitu membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk saling membangun komunitas kerajaan Allah melalui pemuritan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan melaksanakan konferensi pria Lions Roll di Bali. Bapak Ibu Saudara bisa ikut bagian bersama dengan 800 hamba Tuhan, pemimpin gembala yang akan mengikuti sebuah movement kegerakan pemuritan. Bagaimana caranya? Pertama, melalui doa. Setiap malam kita akan mengadakan doa puasa jam 18.30 sampai jam 19 bersama-sama by Zoom di link berikut ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil daya di mana kita akan terlibat sebagai peserta fasilitator dan kita bisa bersama-sama ketemu di Bali 1, 2, 3 Mei. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa ikut berpartisipasi bagaimana kita akan support hamba-hamba Tuhan yang akan ikut dengan kekurangan dana. Kami berharap supaya setiap kita bisa turut ambil bagian doa, daya, dan dana. Di link berikut ini Anda bisa transfer rekening ini untuk seluruh persembahan akan kita persembahkan untuk mensupport acara ini supaya kita mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dana untuk mereka boleh ikut. Kegerakan bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Mesbah Pagi Koram Deo hari ini. Silakan tulis nama dan nomor HP, kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan tulis di room chat nama dan pokok doa. Visi kompak 111. Satu kompak merintis satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Bu Ping Ping, ayo kita udah mulai kompak. Apa sih itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat Yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Yuk kita kompak. Yuk.